Tes, aku udah terdengar belum, Aldi? Udah, Oke, bisa. Oke, sebelumnya aku ngucapin mohon maaf lahir batin ya, Aldi. Bentar. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin. Aku share screen dulu. Nah ini ya, hari ini kita udah memasuki pertemuan ke-20, di mana pertemuan 20 ini, nah, nanti kita akan membahas atau membuat game maze lagi. Walaupun di pembelajaran sebelumnya Python Start 1 itu kita sudah buat projectnya ya, tetapi di sini kita akan membuatnya lagi dengan tampilan yang lebih advance, mungkin lebih advance sedikit kayak gitu. Jadi nanti dalam pembuatan Miss Game ini terbagi menjadi tiga part, di mana biasanya itu di part pertama pertemuan hari ini itu kita akan membuat sebuah mind map dan juga project checklist, serta nanti kita akan membuat tampilan gamenya, tapi masih belum bisa digerakkan kayak gitu. Jadi tiga part ini, part yang pertama itu tadi, kemudian nanti di part kedua kita akan mencoba untuk menambahkan pergerakan ya, pergerakan berdasarkan keyboard dan juga kita memberikan rintangan. Kemudian nanti di pertemuan ketiga itu kita akan membuat logiknya. Logiknya yang dimaksud yaitu ketika gamenya menang ataupun nanti apa ya, untuk karakternya itu kalah ketika menyentuh monsternya kayak gitu. Oke, aku mulai yang pertama ya, The Maze Game Part 1. Nah, jadi nanti ini ya, ini kurang lebihnya sama ya kayak kayak dulu untuk gamenya. Cuman di sini yang membedakan mungkin ada latar belakangnya dan juga rintangannya. Mungkin di sini rintangannya dibuat lebih sulit. Oke, ini belum ada tembakannya ini ya. Bentar. Oke, nggak ada berarti. Jadi kayak gitu. Jadi ketika di play nanti itu selain ada backgroundnya, itu nanti akan ada backsoundnya juga. Jadi kayak backsound di hutan gitu. Oke, kayak gitu ya. Oke, jadi seperti biasa, ketika kita membuat sebuah mind map itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu desain dan juga functionality atau logic dari game yang kita buat. Desainnya nanti ini ya, game window, background image, nah ini musik, effect, kemudian sprite-nya, karakternya, ini player, enemy, tracer, kemudian ada wall, jadi ada empat ya ini player, enemy, tracer, wall. Dan juga nanti untuk functionality-nya, movement of sprite, pergerakan sprite-nya atau karakternya, enemy itu otomatis, sedangkan untuk yang player itu menggunakan keyboard. Nah, di sini untuk functionality frame rate-nya juga kita tentukan nanti. Dan juga di sini ada collision. Nah, collision itu kondisi kondisi dari permainan ya. Ketika pemainnya menyentuh tembok, itu maka nanti akan lose. Dan juga ketika playernya menyentuh musuh, nanti akan lose juga. Tetapi nanti terakhir ketika playernya menyentuh harta karun atau treasure, itu nanti akan win, berhasil. Kayak gitu. Oke, ini oke. Nah, di sini kita buat project checklistnya ya. Ini bisa Aldi foto mungkin. Ini tadi udah difoto belum Aldi? Yang ini. Bentar, bentar. Ini agak kelihatan sih. udah, Oke, ini ya. Ini player enemy. udah. Oke. Kalau yang ini gimana? Ini ya untuk mendaftar checklistnya nanti langsung checklist aja nggak apa-apa ini. Oke, jadi mulai create window-nya sampai dengan ini menampilkan player, enemy, dan juga tracer. Nah ini.
kita akan ngeset background musiknya. Oke, ini yang akan kita pelajari ya, yang akan kita lakukan mereview bagaimana cara membuat game menggunakan modul Pygame. Kemudian kita akan mereview kembali materi yang sebelumnya kita sudah pelajari yaitu OOP atau Object Oriented Programming dan menggunakannya itu dalam pembuatan sprite atau karakter. Kemudian kita akan memprogram game template with backgrounds, character, and music. Nah, itu ya. Oke, jadi seperti biasa ya, untuk membuat sebuah background, bentar. Untuk membuat background dimulai dari ini ya. Kemudian kita akan berikan caption dan juga untuk backgroundnya nanti gambarnya apa. Kemudian di sini kita kasih bleed untuk menampilkan backgroundnya di windownya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya nanti from game, kemudian kita set, kita tampilkan backgroundnya nanti menggunakan gambar apa, dan di main programnya itu nanti isi kodenya seperti ini. Oke, Ini ini udah pernah dibuat ya backgroundnya waktu itu. iya, backgroundnya udah pernah dibuat, cuma nanti kita pakai gambar yang lain. Jadi untuk struktur kodenya kurang lebih seperti ini, cuman di sini nama filenya nanti yang beda. Karena nanti akan menggunakan Oh. gambar hutan itu. Oke, ini kelas juga udah kita pelajari bolak-balik ya, di mana di dalam kelas itu kita inisiasikan pertama kali sebuah konstruktor untuk menginisiasikan properti-properti yang dimiliki oleh suatu kelas dan juga nanti di bawahnya akan ada metode-metode yang dimiliki oleh kelas ini nanti. Oke, oke ini udah ya. Super class ada child class juga. Sudah bila belajari ini task for the first half of the workday. Jadi nanti ini ya. Jadi nanti di dalam apa permainannya itu nanti akan ada background. Nanti udah ada filenya di album VS Code-nya. Nah, jadi nanti tinggal buat codingnya aja supaya nanti bisa apa ya? Bisa bunyi ketika di play. Jadi ini ya. Jadi ini komen baru untuk apa ya? Menginput apa ya? Mengikutkan sebuah background musik ya di sini. Mixer ada komen ini mixer init, kemudian mixer music load. Ini nama filenya. Kemudian mixer titik musik titik play nanti apa ya? Musiknya ini akan diputar terus-menerus sampai gamenya selesai. Nah, ini mixer sound kick. Nah, ini nanti eh, mungkin ada efek tertentu ya, mungkin ketika lose atau win. Nah, ini kick. Kemudian play. Nah, ini sama kayak tadi ya, untuk di playback soundnya. Nah, jadi ini untuk backgroundnya. Kemudian untuk background musiknya, itu nanti ada sendiri. Ini nama filenya, ini nama file backgroundnya. Jadi gambarnya aja yang beda. Oke, ini untuk game scene-nya itu untuk apa ya? Luasnya kurang lebih seperti ini ya. Panjang dan lebarnya 700 kali 500. Ini kita set, kemudian di sini ada judulnya. Oh, ini udah tadi ya. Image load. Nah, ini backgroundnya. Ini untuk melampirkan backgroundnya di bagian sini. Kemudian di bawahnya lagi itu kita koneksikan dengan musiknya. Kemudian di sini variabel untuk ini while play sama dengan true kayak gitu. While game is apa ya? While game is true mungkin nanti maka nanti gamenya akan berjalan terus menerus sampai selesai. Nah, di bagian yang connecting kodenya kurang lebih seperti ini. Di init dulu, kemudian dicari nama filenya, kemudian kalau udah ketemu nanti tinggal di play. Nah, ini while game. Nah, ini while game. Game itu kita kasih apa ya variabel game itu nanti kita kasih nilai true. Kemudian di main programnya itu nanti while game ketika program bernilai true maka nanti akan
berjalan terus-menerus gamenya sampai kondisinya false atau quit ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi untuk bentar ini udah bisa digerakin ya. Collision, bentar. Jadi program game template with picture background. Jadi nanti ini kodenya. Tab. Ini collision, collision udah ya. Oke, mana ya? Oh ini. Jadi ini ya, ini mungkin untuk tampilannya. Jadi kodenya kurang lebih seperti ini untuk sementara untuk tampilan beserta background musiknya. Ketika aku play, maka nanti yang tampil itu seperti ini. Bentar. Nah ini ya, ini kalau Aldi play nanti pasti ada backgroundnya. Ini masih belum bisa digerakkan untuk programnya. Oke, ntar aku langsung kirim ini ya Aldi. Nanti bisa Aldi cobain dari perangkatnya Aldi. Match game. Ntar aku kasih perpotongan ya. Oke, bentar. Suaraku aman kah Aldi? Di sini soalnya koneksinya agak lelet. Eh, aman aman. Oke, oke, oke. Ini aku ngirim gambar. Oh ini udah masuk. Ntar ya. Nah itu coba Aldi lihat untuk kodenya Aldi bisa dicobain di perangkatnya Aldi ya. Oh ya. Nah itu kita. Ini untuk collisionnya bentar aku belum buat kode collisionnya. Buka Algo Python dulu. Wah, Oke, ini silakan. harus bikin elemen-elemennya dulu tuh. Gimana itu? Coba boleh share screen Aldi. Elemen apa itu? Untuk importnya atau yang mana? Ya. Oh iya, iya Aldi, dibuat dulu Aldi. Kayak yang tadi ya, udah foto ya Aldi tadi. Yang terbagi jadi dua, functionality sama sama apa ya tadi? Ini kan yang Tampilannya. kret 700. Bukan ini dah. Bentar. Itu kayaknya yang anu deh tadi. Oh, ini Iya, nge-SS-nya yang Math Game Design itu ya? iya. Functionality Oh, ini. sama apa ya tadi ya? Aku lupa. Oh ini, design sama functionality ya. Hmm. Ya, saya ini treasure image.
Hmm. Ah, udah. Gimana? Udah bisa di play belum Aldi? Oh iya ya. Kukira gamenya. Oke. Silakan dilanjutkan Aldi. Itu langsung diketik kayaknya deh. Hmm. 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 Terus, hmm, terus program lu window. Hmm.
Siapin codingannya, tinggal langsung. Bentar, ganti dulu share screen. Apa? Wah, halo, gimana nih, Wak? Kenali, sudah bisa untuk kodenya. Nge-lag ya? Oke, coba. Bentar, ini kok. Ini udah ada suara musiknya. Ada suara burung gitu ya. Ini ada suara T-Rex, burung. Oke, good. Bentar. Oke, gimana Ali? Udah bisa ya? Nah, itu kamu simpan Udah, dulu. Nanti untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan mencoba untuk apa ya? Mengontrol itunya. Bentar-bentar. Mengontrol karakternya supaya bisa bergerak. Bentar-bentar. Untuk yang kedua itu belum deh. Collision classes for sprite. Ini belum. Halo, halo Aldi. Sorry, sorry, sorry. Bentar ya. Aku searching dulu. Maaf.
Ini ya, ini bentar, ini nanti mungkin ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini kurang lebih seperti itu ya. Tadi udah membuat mind mapnya beserta checklistnya dan juga di awal itu memang diharuskan untuk membuat desainnya aja. Jadi belum bisa dikontrol untuk karakter-karakternya. Jadi oke aku mau jelasin ini sedikit terkait kelas for Sprite. Jadi nanti kemungkinan nanti akan ada apa ya kayak deriv kelas anak kelasnya. Jadi di mana diharapkan gamenya nanti seperti ini kondisinya ya. Nanti akan ada penambahan ini rintangan-rintangannya beserta untuk pergerakannya juga. Nah, nih, sprite collision. Nah, compare the coordinate of the current location of the player and enemy sprite. Jadi nanti untuk collisionnya itu kurang lebih untuk menghandle ini ya, ketika menghadapi rintangan, maka nanti akan keluar apa kayak gitu. Oke, ini udah game sprite ini kayaknya sudah deh, atau belum ya? Bentar, bentar. Itu Game, kayaknya udah. oh, udah ya tadi ya. Bentar, bentar. Aku salah buka file. Mana ya? Ini udah, oke. Jadi kurang lebih seperti itu sih Ali untuk pertemuan hari ini. Jadi nggak banyak. Jadi untuk besok kita akan mencoba untuk ini menggerakkan karakternya supaya dapat kita kontrol untuk yang sprite yang ini itu kita bisa kontrol dengan keyboard. Sedangkan yang ini akan bergerak secara otomatis kayak gitu. Ini tracernya juga masih belum tampil ya ini. Bentar. Mungkin karena lokasinya mungkin Windhead. Oke, atau belum ada. Udah ada kok. Oh, ini udah ada kok. Jadi kayak gitu Ali. Mungkin dari Ali sendiri ada pertanyaan nggak untuk pertemuan hari ini? Memang cepet banget ya ini. Bisa ini nggak ganti jadwal gitu? Jadwal apa itu Ali? Jadwal les. Ya Aldi Jadi pengen ganti hari apa aja. pengennya jadi langsung kayak Senin, Selasa, Rabu. Jadi biar waktu hari liburnya kan pengen les-les kayak gitu. Les yang lain, kayak olahraga gitu. Oh, berarti Minggu enggak kan ya? Kan jadwal yang udah ada itu Minggu, Senin, sama Rabu. Ya, Berarti yang Minggu itu Aldi minta pindah hari Selasa ya? iya, Bi- Untuk jamnya gimana Aldi? Sama, jam 7. jamnya ya jam 7 aja. Oke boleh. Ntar. Oke boleh, boleh. Nanti aku coba ajuin ya Aldi. Jadi Minggu aku coba pindah ke hari Selasa. Gitu Ya, ya Aldi. ya. Mungkin ada lagi dari Nggak Aldi? ada. Oke, kalau nggak ada mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan hari ini. Thank you udah hadir, Aldi. Sampai jumpa hari Rabu ya. Ya. Jadi untuk sementara besok aku belum bisa, Aldi. Kemungkinan Oh minggu ya, depan, soalnya ada kelas juga. Kayak gitu ya, Aldi. Thank you, UN ya.